Shalom Tiberias, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih? Luar biasa. Luar biasa, amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa, makanya hidup kita dibuat Tuhan menjadi luar biasa. Pagi hari yang indah ini siap diberkati oleh Tuhan Yesus, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang siap diberkati oleh Tuhan Yesus? Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Tuhan. Kalau hari ini ya Bapa, kami boleh memperingati yaitu hari ulang tahun Tiberias Ministry yang ke-35 tahun. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja kami ini ya Bapa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan bagi gereja Tiberias Indonesia. Maka pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau terus naikkan pujian kami, syukur kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang boleh beribadah pada pagi ini, semuanya Tuhan Yesus yang berkati, apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada pagi ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Bapak, kami mau terus sama-sama berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kami tahu ya Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Tuhan, semuanya hanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Semuanya karena Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kami, Roh Kudus yang selalu menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini,
mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami menyembah Tuhan Yesus, Allah yang sungguh mengasihi setiap kami. Kau berikan Roh-Mu yang kudus untuk menolong setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang selalu memimpin, menjaga, melindungi setiap kami ya Tuhan Yesus. Ini syukur kami ya Tuhan, ini terima kasih kami ya Bapa, hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan imanmu sama-sama kita boleh katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh Tuhan Yesus, Roh Kudus,
mustahil, tiada yang mustahil. Inilah iman percaya kami ya Tuhan, tiada yang mustahil saat Roh Kudus tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, kami Yesus Tuhan, lawan setiap kami, jamah setiap kami, Roh Kudus jamah kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Bahkan kami sangat bersyukur ya Tuhan, untuk 35 tahun Tuhan telah menyertai Tiberias Ministry ya Tuhan. Semua karena Roh Kudus yang menyertai setiap kami. Roh yang menolong, Roh yang mengajar, Roh yang memimpin setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami selalu butuh Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh angkat tangan dua-dua. Kita mau terus menyembah Tuhan Yesus. Kita mau terus mengagungkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Pak. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan kami Tuhan, pulihkanku, pulihkan, pulihkanku.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu indah, begitu luar biasa bagi setiap kami, bagi gereja kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami sudah menyembah Tuhan, kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat saudara. Mari bersama-sama kita bersuka cita. Kita boleh bersyukur buat kebaikan Tuhan di gereja kita saudara. 35 tahun di Tiberias Ministry. Karena kebaikan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna yang percaya. Mari bersuara di hadapan Tuhan. Mari satu suara kita katakan sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Kananmu sambil katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, sama-sama nyatakan, come on. Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tanganmu Tiberia, sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Oh, oh, oh. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Sebab Tuhan Yesus Allah kami yang bersatukan kami. Kami berkumpul Tuhan bersyukur pagi hari ini. Oh Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari sama-sama kita ungkapkan terima kasih kita ke hadapan Tuhan, Allah yang telah memberkati, Allah yang telah menyertai gereja kita saudara. Tiberias Ministry Club. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Mari dengan suara yang lebih lantang lagi pagi hari ini kita mau nyatakan di atas pujian kita saudara. Sebab karena Tuhan Yesus kasih-Nya yang bersatukan kita di tempat ini. Ayo yang percaya sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan
Haleluya. Lebih dahsyat lagi, come on. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di gereja ini, saudara. Mari bertemu dengan kasih Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, ada Tuhan cinta yang mengasihi setiap kita. Haleluya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan buat kita semua bersatu karena Tuhan mengasihi setiap kita, saudara. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari, mari, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari, mari, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita karena kasih Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan kembali duduk, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengucap syukur di hari yang baik ini, saudara. Tepat 35 tahun Tiberias Ministry boleh ada. Kita percaya karena kemurahan Tuhan, karena turunan Tuhan, bahkan terlebih karena berkat Tuhan yang dinyatakan dalam gereja kita, saudara. Dan mengucap syukur untuk itu, saudara. Sebentar sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya akan bacakan terlebih dahulu bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir, yaitu suara gembala kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema yaitu agar Tuhan selalu dekat dengan kita. Roma pertama, doa pembuka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang memberi perintah kepada gembala sidang Tiberias untuk menyerukan manusia harus suci pikiran, perkataan dan segala perbuatannya. Doa kami agar kami semua hidup yang suci kudus, bertobat dan menjadi warga sorga. Kita akan dijemput para malaikat terbang kawan-kawan. Mari kita berjanji untuk tidak berbuat dosa apapun. Mari berjanji menjaga kesucian dan kekudusan hidup kita. Roma yang kedua, agar Tuhan selalu dekat dengan kita. Seseorang yang dapat dikatakan dekat dengan Tuhan apabila dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Panggilan orang percaya adalah menjadi serupa dengan Yesus. Filipi 3 ayatnya ke-10. Yang pertama, di segala waktu hati dan pikiran kita melekat kepadanya. Matius 22 ayat 37, Mazmur 91 ayat 14 hingga 16. Tuhan ingin kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Tuhan sendiri yang tegaskan di sini bahwa Ia akan memprioritaskan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan akan menghargai orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang kedua, di segala waktu pelajari firman-Nya. 2 Petrus 1 ayat 19. Di perjanjian lama kita selalu melihat bagaimana Allah berbicara dengan orang-orang yang dekat kepadanya. Di era perjanjian baru pun sebenarnya Tuhan tetap berbicara dengan kita melalui Alkitab, melalui firman-Nya. Untuk kita perlu membaca firman-Nya dan mempelajarinya untuk dapat dengan Tuhan setiap hari. Yang ketiga, di segala waktu berdoa dengan dalam. Mazmur 34 ayat yang kedua. Jadi kapan saja, tidak ditentukan jam atau menit, tapi segala waktu puji-pujian kepadanya tetap dalam mulut kita. Berdoa
Dengan dalam artinya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan atau secara terburu-buru. Awali doa dengan mengucap syukur, dengan puji-pujian, dan dengan meminta ampun kepada Tuhan. Mengaku dosa dan baru kita meminta kepadanya apa yang menjadi permintaan kita. Untuk Allah selalu dekat dengan kita. Yang harus kita mengerti tentang Tuhan adalah yang pertama, Tuhan mau kita datang kepadanya dan Tuhan mampu untuk menolong kita. Matius 11 ayatnya ke-28. Yang kedua, Tuhan mau kita belajar kepadanya. Matius 11 ayat 29. Yang ketiga, Tuhan mau kita percaya kepada janjinya. Matius 11 ayatnya ke-30. Pertama ketiga, perintah Tuhan kepada gereja Tiberias, kembalikan kuasa mujizat seperti zaman kisah para rasul. Yang pertama, ciri gereja mula-mula penuh kuasa dan mujizat. Firman Allah di dalam kisah para rasul 2 ayat 41 hingga 47 mengajarkan kepada kita yang pertama, gereja mula-mula setiap hari memecah-mecahkan roti. Itu artinya gambaran dari perjamuan kudus. Yang kedua, banyak tanda dan mujizat yang terjadi. Yang ketiga, jumlah mereka bertambah-tambah dengan orang-orang yang diselamatkan. Yang keempat, gereja Tiberias diberi kuasa mujizat yang besar seperti zaman kisah para rasul, seperti gereja mula-mula melalui sakramen-sakramen yang penuh dengan kuasa. Kedua, gereja Tiberias telah membuktikan kuasa dan mujizat seperti zaman kisah para rasul. Di gereja Tiberias banyak yang bersaksi, dari orang tua, kakek nenek, sampai anak-anak dan bayi-bayi yang mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Yang ketiga, kuasa di balik sakramen-sakramen perjamuan kudus, baptisan selam, penyerahan anak, dan kuasa minyak urapan. Yang keempat, untuk mendirikan gereja di mana alam maut tidak akan menguasainya. Doa penutup, doa kami agar semua jemaat Tiberias dipersiapkan menjadi warga sorga, dibangkitkan di akhir zaman, terbang ke awan-awan dan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita suci dalam berpikir, suci dalam perkataan, dan suci dalam perbuatan. Haleluya, amin. Demikian suara gembala saudara, kita berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Pesan Tuhan yang begitu memberkati setiap kita. Saya percaya semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang rindu lebih lagi mengenal Sang Kristus. Yang percaya katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang baik. Kita hampiri Tuhan saudara dengan hati yang rela. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa pagi hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus Allah Roh Kudus yang begitu manis bagi setiap kami. Betapa besarnya berkat-Mu ya Tuhan. Kami rasakan hingga pada hari ini, hari yang spesial ini Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Tuhan campur tangan terlebih dalam Tiberias Ministry Tuhan yang ke-35 tahun. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan adakan dalam pelayanan gereja kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa dan kami punya iman yang tetap ya Bapa, bahwa kami akan mengalami kuasa-Mu pada pagi hari ini. Untuk itu kami datang Tuhan dengan hati yang rela, rindu menerima pengajaran-Mu ya Bapa. Ajar setiap kami Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, sebab kami mau mengerti, kami mau melakukan, kami mau mengikut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mampukan setiap kami di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini setiap kami Tuhan yang percaya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang Dia saudara. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds Thy hands have made, I see the stars, the rolling thunder, Thou power throughout the universe display. Then sing my song, my Savior's God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior's God to Thee. How great Thou art.
bersama-sama. Then sing my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, how great thou art. Mari bersama-sama, then sing my soul, then sing my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior's God to thee. How great thou art. Haleluya. Dari hatimu sama-sama. Come on. Then sing my soul, my Savior's God to thee. How great thou art. Hallelujah. How great thou art. Then sing my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, how great thou art. Sama-sama Tiberias. Then sing my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, how great thou art. Aku memujimu Tuhan. Angkat tanganmu, persiapkan hatimu buat firman Tuhan. Dengan pujian yang terbaik sama-sama. Haleluya. Then sing my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, sing my soul. Saudara yang percaya, yang siap menerima firman Tuhan, persiapkan hatimu dengan hati yang rela. Somebody let's sing my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, 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 how great thou Haleluya. Kami memuji, kami memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau ada di tengah kami, Kau yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan saat kami menerima tubuh dan darah Yesus, kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, sukacita bersama dengan setiap saudara Tiberias Gading-Nias, Tiberias live streaming di rumah kita masing-masing. Dan saya mau mengucapkan dari mimbar ini, selamat anniversary untuk Tiberias Ministry. Dan saudaraku yang terkasih, hari ini kita sekaligus merayakan anniversary
hari jadi dari Tiberias Ministry yang Tuhan sudah setia menyertai kita selama 35 tahun ini, dan kita melihat kasih karena Tuhan yang besar di dalam gereja kita dan di dalam pelayanan kita. Dan karena itu mari kita buka firman Tuhan, teks hari ini dari 2 Timotius pasalnya yang pertama, 2 Timotius 1, kita mau baca ayat 11 sampai yang ke-14. 2 Timotius 1 ayat 11 sampai 14, silakan Bro David. Untuk inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Katakan bersama saya, harta yang indah. Saudaraku, di dalam Yesus kita punya harta yang indah. Sebagai gereja Tiberias kita bersyukur kita memiliki warisan yang indah, satu harta yang indah, kebenaran firman Tuhan yang diwariskan kepada kita luar biasa oleh pendahulu kita, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu kebenaran firman Tuhan, kuasa Tuhan lewat perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan itu adalah harta yang indah. Dan dalam rangka Tiberias Anniversary hari ini, saudaraku, ya saya tergerak untuk juga kita bernostalgia dan melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa selama 35 tahun selama ini. Saudara, kita lihat kesetiaan Tuhan dan kita melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dan seperti yang banyak sudah kita mengetahui, Tiberias ini didirikan oleh Pendeta Pariaji dan Ibu, dan dimulai dari pertobatan pasangan ini. Dan kita melihat dari pertobatan kedua orang ini, buah-buah pelayanan dan buah-buah dari pertobatan tersebut itu menyebar di seluruh Indonesia. Ada beberapa foto jadul, saudara, yang saya mau perlihatkan kepada saudara. Ya, coba boleh perlihatkan. Ini foto jadul Pak Pariaji dan Ibu. Kita mengetahui awalnya mereka bukan Kristen, ya, bukan pengikut Yesus. Dan ketika mereka menikah dalam adat, ya, saudara lihat Pak Pariaji muda dan Ibu Pariaji muda. Saya diceritakan Ibu Pariaji bahwa dalam waktu pernikahan ini Pak Pariaji nggak sabar untuk cepat-cepat lepas peci tersebut, saudara, karena dia nggak suka pakai topi, ya, dia nggak suka apapun yang ada di kepalanya. Jadi saat pernikahan dia nggak sabar ya untuk buka peci atau topi tersebut. Dan mereka bukan pengikut Tuhan awalnya, ya, mereka bukan orang Kristen. Atau kadang banyak orang yang sebutnya bukan Kristen tapi Kristen, saudara. Bukan Kristen, ya. Tetapi Tuhan jamah mereka, dan mungkin saudara, saya yakin banyak sudah mengetahui kesaksiannya. Yang pertama terima Yesus adalah Ibu Pariaji, dan Ibu Pariaji ini satu saat setelah melahirkan anaknya yang keempat, adik saya itu jatuh lumpuh. Dan saudara, saya yakin sudah banyak mendengar kesaksiannya, dan beliau saat itu adalah pengusaha apotek, memiliki banyak apotek dan memiliki banyak gudang obat. Jadi 7 apotek yang minimal 7 gudang obat. Ya, kalau satu apotek bisa lebih dari 1 gudang obat, berarti lebih dari 7. Dan saudaraku, ya saya ingat Pak Pariaji selalu berkata, ya, walaupun memiliki 7 gudang obat, tetapi istrinya ini penyakitnya tidak dapat disembuhkan.
dan berpindah-pindah dari satu dokter ke dokter yang lainnya. Dan kasusnya sama seperti wanita pendarahan yang Yesus sembuhkan, yang sudah berpindah dari satu tabib ke tabib yang lain, tapi bukannya bertambah baik, justru bertambah buruk. Dan saat itu Bapak Regina dan Ibu tidak mengetahui bahwa lewat penyakit tersebut, lewat krisis tersebut, Tuhan menjumpainya. Saudaraku, saya yakin kita semua banyak mengalami pengalaman berjumpa dengan Yesus dan mengalami jamahan Tuhan Yesus ketika kita melewati lembah kelam. Ketika kita lewati krisis, Tuhan menjumpai kita. Karena ketika dokter angkat tangan, Tuhan akan turun tangan dalam hidup kita. Ketika obat gagal, maka kuasa Tuhan menyertai kita. Dan saudaraku yang terkasih, Ibu Pariaji bertobat, terima Yesus itu lewat suatu proses yang panjang. Pada awalnya ketika mengantar anak-anaknya ke SD, dan SD tersebut dekat dengan satu gereja Katolik di Jakarta Selatan. Dan Ibu Pariaji yang bukan Kristen penasaran. Ya, karena kita tahu Tuhan Yesus menyembuhkan, sebagai orang Kristen kita percaya hal tersebut, dan pada saat itu Ibu Pariaji belum memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tetapi ada satu fakta yang gak bisa disangkal mengenai Yesus, yaitu Yesus menyembuhkan. Ini diakui, bukan hanya oleh Kristen, tapi juga yang lain, saudara. Ya, bahkan dalam sejarah juga Yesus memiliki reputasi demikian. Ya, belum tentu orang percaya Yesus Tuhan, belum tentu orang percaya Yesus mati dan bangkit, belum tentu. Tapi kalau Yesus menyembuhkan, itu sejarah juga mengakui. Bahkan sejarah Yahudi, dan kita tahu orang Yahudi tidak percaya Tuhan Yesus. Kebanyakan dari mereka tidak percaya Yesus, dan agama Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan tidak mengakui perjanjian baru. Tapi sejarah Yahudi, terutama tulisan dari Josephus, ya Josephus sejarawan Yahudi yang terkenal, yang karyanya itu diakui literatur sejarah dunia, menulis bahwa Yesus ini memiliki reputasi karunia menyembuhkan. Sehingga Ibu Pariaji penasaran, saudaraku, untuk singgah ke gereja Katolik tersebut. Ya, tentu ini suatu hal yang ekstrim yang dia lakukan. Tapi kadang-kadang saat-saat yang ekstrim, saat-saat yang krisis, saudara harus memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal yang ekstrim. Dan puji Tuhan, beliau berani lakukan hal tersebut. Dan datang ke gereja Katolik tersebut dan hanya melihat salib Yesus saat itu. Dan tidak mengerti bahkan bagaimana harus berdoa. Tapi satu persinggahan ke gereja Katolik tersebut, dan tidak ada altar call, tidak ada tumpang tangan, tidak ada yang pelayanan, tapi hanya singgah saja dan dijamah oleh Tuhan Yesus. Ia merasakan badannya lebih baik dan lebih enteng dan keadaannya jauh lebih baik. Dan setelah itu saudara jadi ketagihan, ya dia terus ke gereja, dan lewat proses berjalannya waktu, akhirnya ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada awalnya mengatakan Tuhan Yesus saja sangat susah. Karena sepertinya kata Tuhan dan kata Yesus sepertinya tidak bisa digabung bagi dia. Dan untuk mengatakannya itu harus berdebar-debar. Tetapi akhirnya dia bisa gabungkan kata tersebut, yaitu kata Tuhan dan kata Yesus, dan akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya saudaraku menjadi pemain keyboard di satu persekutuan doa ibu-ibu dan rajin ke gereja tersebut. Yang akhirnya kita tahu suaminya menentang iman barunya ini. Walaupun suaminya melihat bahwa istrinya akhirnya sembuh dan bersyukur untuk itu, tetapi fakta bahwa dia memiliki iman yang lain
dan akhirnya sekarang menjadi pelayan di gereja itu terlalu ekstrim. Dan kita tahu ceritanya, banyak dari kita yang sudah dengar ya, Pak Paryaji awalnya menentang ibu untuk beribadah ke gereja dan lebih-lebih lagi melayani di suatu persekutuan doa ibu-ibu. Dan saya teringat ya, Bapak dan Ibu bercerita ya, kalau Ibu Paryaji ke gereja itu pagi-pagi saudara. Pagi-pagi ke gereja dan jam 5 pagi itu mobil didorong dari garasi, tidak di starter supaya Pak Paryaji tidak bangun. Ya. Dan supir itu dikasih, waktu itu tahun 80-an saudara. Ya, jadi dikasih ke gereja dikasih 25.000 rupiah. Dan angkat seperti itu makmur itu supir saudara. Ya, saat itu karena lumayan berharga jumlah uang tersebut dan diminta Ibu Paryaji, ya jangan bilang-bilang kita ke gereja. Jadi kalau saudara sekarang bisa ke gereja dengan bebas, tanpa halangan, tanpa tantangan, kita bersyukur itu kasih karunia Tuhan. Ya, Ibu Paryaji berjuang ke gereja, saudara harus sembunyi-sembunyi, ya harus benar-benar waktu itu ditentang oleh suaminya dan tidak mau suaminya awalnya untuk tahu, tapi lama-lama Pak Paryaji tahu, ya karena itu jadi kebiasaan, selalu ke gereja. Dan akhirnya Pak Paryaji mendapati bahwa keyboard yang dibeli oleh ibu yang ada di rumah itu saudara digunakan untuk mengiringi pujian penyembahan di suatu persekutuan doa ibu-ibu. Dan akhirnya Pak Paryaji marah ya, ketika mengetahui itu marah besar. Akhirnya dilarang keluar rumah, tidak boleh pergi lagi ke gereja, tidak boleh lagi keluar rumah. Dan keyboard kesayangannya tersebut, ya itu dijual banting harga, setengah harga karena Pak Paryaji marah. Ya jadi kita lihat seseorang yang keras seperti itu. Tapi akhirnya lewat proses waktu, Ibu Paryaji terus berdoa untuk suaminya, untuk anaknya, supaya suami dan anaknya dijamah oleh Tuhan. Dan dengan berjalannya waktu saudaraku, orang yang tadinya keras, yang tadinya menentang untuk istrinya pergi ke gereja dan bahkan menjual keyboard istrinya supaya dia tidak bisa lagi melayani di gereja. Akhirnya orang tersebut dijumpai oleh Tuhan Yesus. Karena saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Alkitab katakan satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan akhirnya saudaraku, Pak Paryaji mengalami penjumpaan dengan Tuhan. Dan ada foto jadul yang kedua ya yang saya mau tampilkan. Ini Pak Paryaji dan Ibu di satu gereja Katolik, Pak Paryaji Ibu yang foto jadul ya. Saya lupa ini gerejanya di mana, sepertinya di daerah Jawa Tengah kalau saya tidak salah saudara. Ya, tetapi mereka rajin beribadah dan saya ingat kenangan masa kecil saya adalah Pak Paryaji dan Ibu itu hampir tiap pagi ya misa pagi dan komuni suci. Dan kita melihat kesetiaan pasangan ini kepada Tuhan dalam beribadah. Yang akhirnya saudara pertobatan ini menjadi cikal bakal dari Tiberias Ministry dan menjadi cikal bakal dari gereja Tiberias Indonesia. Dan saudara mungkin sedang bergumul sekarang. Mungkin kau sedang berdoa untuk keselamatan orang tua, istri, suami, anak, kerabat, saudara, atau rekan kerja. Mungkin kau sedang bergumul sekarang saudaraku. Tetapi ingat, saudara dan saya memiliki harta yang indah. Yang percaya katakan amin. Kita punya harta yang indah, yang luar biasa. Dan saudaraku yang terkasih, simpan harta yang indah ini dengan setia. Karena Tuhan kita berkuasa, Alkitab katakan, untuk memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada kita sampai pada hari Tuhan. Ibu Paryaji terus berdoa untuk suaminya dan akhirnya membuahkan hasil yang dahsyat yang luar biasa. Siapa sangka
Seseorang yang tadinya melarang orang untuk ke gereja, saudaraku, akhirnya sekarang memaksa orang ke gereja jadinya, ya, dan mempromosikan orang untuk datang ke gereja. Dan akhirnya lewat proses Tuhan memimpin mereka, saudaraku, yang tadinya menjadi jemaat yang setia, akhirnya menjadi pelayan Tuhan yang setia. Dan dari pelayan Tuhan yang setia, akhirnya menjadi gembala jemaat yang setia. Dan ada foto yang ketiga, mungkin boleh diperlihatkan, ini foto jadul Ibu Pariaji dan Ibu Pariaji dan Bapak Pariaji ini di Jepang, saudara. Mereka berdua sedang berada di Jepang. Dan untuk apa mereka ke Jepang saat itu? Karena ada satu peluang bisnis yang luar biasa, mereka adalah pengusaha apotik yang sukses. Tetapi ada peluang bisnis untuk membuat sebuah pabrik obat. Ya, dan jalan sudah dilancarkan semuanya, dan sepertinya tidak ada halangan sama sekali. Dan partner itu yang ada di Jepang itu sangat semangat dan antusias untuk merintis bisnis tersebut bersama Pak Pariaji dan Ibu. Dan izin-izin semua sudah beres, dan bahkan Pak Pariaji dan Ibu saat itu di backup ya oleh pemerintah. Salah satu tangan kanan waktu itu presidennya Pak Harto, ya, dan tangan kanannya salah satu sangat membackup dan mendukung Pak Pariaji untuk membuka peluang bisnis ini. Mereka pengusaha apotik yang sukses, dan mereka akan merintis lagi satu lini bisnis yang lebih besar, yang akan menyita waktu mereka dan perhatian mereka. Dan saat itu Ibu Pariaji sudah mulai merasakan panggilan untuk pelayanan full time. Dan Bapak Pariaji juga sudah merasakan panggilan tersebut. Tapi mereka sepertinya berusaha menepis panggilan tersebut, saudaraku, karena mereka berpikir ya bahwa kalau nanti pelayanan bagaimana dengan bisnis, kalau mau pelayanan nanti bagaimana dengan masa depan dan lain sebagainya. Tentu pertanyaan-pertanyaan tersebut ada di benak mereka. Dan ada peluang bisnis yang luar biasa, yang walaupun belum dimulai pun sudah mulai menyita perhatian mereka dan menyita energi mereka. Namun akhirnya lambat laun, saudaraku yang terkasih, ya Tuhan mulai memimpin Pak Pariaji dan Ibu ini untuk melayani, untuk memulai satu cikal bakal gereja yang luar biasa. Dan lewat penglihatan dan lewat tuntunan Tuhan, akhirnya lambat laun Tuhan memimpin, dan akhirnya saudaraku, Ibu Pariaji dan Pak Pariaji memutuskan, ya, walaupun peluang bisnis ini sepertinya sangat menggiurkan, walaupun sepertinya semuanya sudah jadi dan sudah tinggal terima jadi, semuanya sudah beres, dan pangsa pasarnya itu sangat menggiurkan dan sangat luar biasa. Karena mereka di backup oleh pemerintah dan bisa monopoli lini tersebut, tetapi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya, karena panggilan Tuhan begitu dahsyat dan panggilan Tuhan begitu luar biasa. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan peluang tersebut dan bahkan menjual semua apotiknya, 7 apotik tersebut, saudaraku, karena Tuhan menuntun untuk mendirikan satu gereja yang penuh kuasa. Dan kita bersyukur keputusan tersebut membuat banyak pertobatan dan kuasa Tuhan dinyatakan bagi bangsa kita. Dan pertobatan tersebut membuahkan hasil. Saudara dan saya ada di sini saat ini. Dan saudaraku yang terkasih, kita lihat kalau kita setia sebagai jemaat, kita setia sebagai pelayan, maka sebagai gembala, jemaat pun akan setia. Dan Tuhan juga akan setia menyertai. Foto yang kedua boleh, foto selanjutnya maksud saya boleh diperlihatkan. Dan saudara, ini adalah nenek ya bersama Pak Pariaji. Dan foto ini baru saya lihat baru-baru ini. Setahun yang lalu saya baru lihat foto ini, saudara, setelah Pak Pariaji pergi ke rumah Bapak, dan keponakan beliau yang mengirim foto ini kepada saya.
dan keponakan beliau adalah seorang dokter gigi di Angkatan Darat, Dokter Puji. Dan Dokter Pujilah yang memberitahu kami, saudara, bahwa umur Pak Paryaji secara KTP memang 77, tetapi secara real umur Pak Paryaji adalah 9293. Ya, jadi kita bersyukur ya, gembala sidang kita pergi ke rumah Bapak dan mereka umur panjang. Saya berdoa setiap saudara dan saya juga sehat umur panjang. Dan ini adalah foto Pak Paryaji sungkem ya dengan nenek. Saya ingat kami waktu itu ke Jogja, saya masih kecil dengan kakak saya dan adik-adik ya. Dan kita menghadap nenek, Pak Paryaji menghadap nenek dengan misi, yaitu untuk memberitahu dan minta maaf, minta ampun kepada beliau bahwa ia sudah terima Yesus. Dan ketika Pak Paryaji berlutut, menyaksikan, menangis di kaki nenek dan memberitahu kepada nenek ya, minta ampun, minta maaf ya karena anaknya ini sudah menjadi Kristen. Tapi Alkitab katakan kalau satu jiwa selamat, seisi rumah akan Tuhan selamatkan. Sehingga mungkin kita bergumul untuk keluarga kita, saudara mungkin bergumul untuk suami, mungkin kau bergumul untuk istri, orang tua, kerabat, keluarga. Tetap setia, saudaraku, tetap pegang harta yang indah ini, karena harta yang indah ini pasti akan juga transfer kepada orang yang ada di dekat kita. Dan mereka juga akan menjadi pewaris dari keselamatan. Dan Pak Paryaji kaget ketika mendengar nenek berkata, Paryaji, sebelum kamu Kristen, saya sudah Kristen. Dan itu mengagetkan beliau. Ya, dan nenek bercerita ya bahwa satu hari di masa titik hidupnya di mana ia sedang sedih dan depresi dalam hidupnya, dia berpuasa. Dia berpuasa dan berdoa untuk berusaha menjangkau Tuhan yang ia tidak kenal, yang ia tidak ketahui. Dan nenek bersaksi, saudaraku, bahwa ia dijumpai oleh Tuhan Yesus langsung. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada nenek dan bahkan berkata beberapa hal kepada nenek, dan itu mengagetkan Pak Paryaji. Dan itu kesaksian yang luar biasa. Itu mengkonfirmasi kebenaran firman Tuhan bahwa satu jiwa selamat, seisi rumah akan diselamatkan. Terus pegang harta yang indah ini dan tetap setia, karena Tuhan kita setia dengan janji dan firman-Nya. Dan saudara yang terkasih, saya ingat di desa saat itu, ya kita cari gereja terdekat, karena Pak Paryaji mau nenek untuk dibaptiskan, dan puji Tuhan, akhirnya nenek terima Yesus dan dibaptiskan di gereja terdekat saat itu. Ya mungkin foto yang terakhir boleh diperlihatkan, ya ini kami waktu kecil saudara, ya Pak Paryaji dan Ibu dan nenek, ya lagi-lagi foto ini saya baru lihat tahun lalu, ya dan keponakan Pak Paryaji yang memberikannya kepada saya. Dan kita melihat saudaraku dengan berjalannya waktu, bukannya nenek saja yang bertobat, tapi ratusan ribu, jutaan orang di Indonesia bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pertobatan nenek ini hanya awalnya saudaraku, karena Tiberias sudah menjamah jutaan jiwa. Dan tanggal 26 hari, itu hari Jumat atau Kamis, baptisan? Hah? Jumat atau Kamis? Jumat. Hari Jumat depan, ya tanggal Jumat ini maksud saya, nanti akan ada baptisan tanggal 26 Mei. Dan saudara yang belum dibaptis Islam, ya silahkan mendaftarkan diri untuk dibaptis. Dan saudaraku yang terkasih, dengan rendah hati
Dan dengan bangga saya boleh juga katakan bahwa Gereja Tiberias Indonesia sudah membaptis 2 juta jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu statistik yang luar biasa, betul atau tidak saudara? Itu statistik yang luar biasa. Dan pertobatan nenek ini diikuti saudara oleh pertobatan jutaan jiwa. Dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kalau Gereja Tiberias memenangkan begitu banyak jiwa, saudaraku, terus doakan gereja kita. Ya, terus doakan gembala sidang kita selalu penuh dengan kuasa, urapan dan mujizat, karena kita percaya ke depan nanti akan lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang akan kita lakukan. Dan sekali lagi, ya, 26 Mei hari Jumat ini saudaraku akan ada baptisan selam. Ya, saudara-saudara yang belum dibaptis, ya, ikuti jejak nenek saya. Ya, ikuti jejak ibu dari Pak Paryaji ini, ya, yang memberikan dirinya untuk dibaptis. Karena ketika engkau dibaptis, engkau dimeteraikan menjadi milik Yesus dan identitasmu terbungkus di dalam Yesus, yaitu engkau mati bersama Yesus, engkau dikuburkan bersama Yesus, dan ketika engkau keluar dari kolam baptisan itu, engkau dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, dan engkau menjadi satu dengan Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya. Saudaraku, kita punya harta yang sangat indah. Terus doakan Gereja Tiberias penuh kemuliaan Tuhan, dan terus akan melakukan pekerjaan Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa, disertai dengan kuasa dan mujizat lewat karya Tuhan, yaitu perjamuan kudus dan minyak urapan. Saudara dan saya punya harta yang indah, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pergumulan apapun dalam hidup kita, saudaraku, terus setia kepada Tuhan, terus pegang firman-Nya, terus pegang harta yang indah ini, maka engkau tidak akan kecewa, karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, dan Tuhan tidak pernah lalai menggenapi firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita siapkan diri kita mau terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan sebelumnya mari kita sembah Tuhan, kita mau katakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Pergumulan apapun dalam hidupmu, percaya harta yang indah, percaya mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi saat ku tak berdaya. di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Ketika ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang kuasa-Mu yang
sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, Ketika ku berdoa, mujizat itu ketika ku nyata. berdoa, Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. haleluya. Biar musik dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Pergumulan apapun dalam hidupmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin kau melewati krisis dalam hidupmu, tetapi lewat krisis tersebut Tuhan mau berjumpa dengan engkau. Dan Tuhan mau menjamah engkau. Persoalan apapun dan tantangan apapun, mari kita percaya dan pegang janji firman-Nya. Kita punya harta yang indah di dalam Tuhan. Dan pegang harta yang indah tersebut dan percaya bahwa penyertaan Tuhan setia, sempurna bagi setiap kita yang percaya. Mungkin kau mengalami tantangan dalam kesehatanmu, finansialmu, pekerjaanmu, mungkin dalam karirmu, mungkin dalam bisnismu, dan apapun itu saudaraku, percaya kita punya harta yang indah. Terus pegang, terus berharap, dan terus setia. Tuhan tidak pernah gagal dalam menggenapi janji-janjinya. Dan itu jika itu imanmu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan. Angkat tanganmu dan sembah Yesus. Angkat tanganmu dan muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat itu nyata, kuasa-Mu itu nyata ya Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu dan sembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu dan muliakan Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Kami muliakan Engkau, Allah yang setia, Allah yang setia, menggenapi firman, menggenapi janji, Allah yang setia. Angkat tanganmu dan muliakan Tuhan. Kami sembah Kau, kami muliakan, sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Kau ajaib Tuhan, Kau besar Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau mulia Tuhan, Allah yang setia, Allah yang menggenapi janji. Mujizat itu nyata, mujizat itu menolong kami. Mujizat masih ada bagi kami. Mujizat itu nyata, Haleluya. mujizat itu nyata. Angkat tanganmu dan sembah Yesus. Tolong kami Tuhan. Mujizat itu nyata, mujizat itu nyata, mujizat itu nyata. Haleluya, 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 haleluya. Mujizat itu Terima kasih Yesus. mujizat itu nyata. Haleluya. Engkau baik. Mujizat itu Engkau baik. mujizat itu Setiap saudara yang percaya mujizat itu nyata, angkat tanganmu dua-dua.
Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Lebih sungguh lagi angkat tanganmu, angkat hatimu. Ketika ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Benar ya Tuhan Yesus, mujizat masih ada sampai dengan saat ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji ya Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kami kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darah tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Kami menghormati, menghargai penderitaan yang Kau lalui demi kami ya Tuhan. Dengan menghampiri meja perjamuan kudus-Mu ini, dan dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib,
Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, panca indera, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak tuli, kami tolak kebutaan, kami tolak katarak. Setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sehat, sempurna, pernafasan, paru-paru, antibodi, imunitas sempurna, peredaran darah, syaraf, pencernaan sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana. Makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan perjamuan kudus berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, roh kegagalan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih,
Naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus, imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan kita. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. 2-3 orang percaya sepakat apa yang diikat di bumi akan dilepaskan di sorga, apa yang dilepaskan di bumi akan dilepaskan di sorga. Dan dengan iman kita satukan, iman kita angkat minyak urapan ini bersama dan katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ialah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, menyertai kami. Dan setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Hari ini aku diurapi, inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Oleskan atas kening saudara, atas kepala saudara, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya urapan Tuhan sudah menjamahmu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan dan kebutuhan anak-anak-Mu. Engkau yang berfirman ya Tuhan, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan kami percaya hari ini doa kami besar kuasanya. Tuhan yang dengar dan jawab doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi gereja Tiberias yang dimulai dari Cikal Bakal Tiberias Ministry 35 tahun yang lalu. Maka kami doa ya Tuhan, biar Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa khusus untuk gereja kami, biarlah Engkau terus pakai dan sertai, terus memenangkan jiwa-jiwa, dan Engkau sertai ya Tuhan untuk menyatakan kuasa-Mu lewat perjamuan kudus dan minyak urapan, mujizat, kesembuhan, hal-hal yang heran terus terjadi. Berkati dan urapi ya Tuhan yang kami kasihi, Gembala Sidang kami, Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, mujizat untuk memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Dan juga berkati urapi hamba-hamba-Mu, terutama yang melayani kami di tempat ini ya Tuhan. Berkati Bro Sony dan Bro Yoris, dan juga tim singer, Bro Renaldi dan rekan-rekan imam, pemusik, adik-adik choir, asyar, kolek, dan greeters. Tuhan berkati urapi juga koordinator dan rekan-rekan pekerja, bagian media, bagian event, bahkan security ya Tuhan. Kami doa lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Pada akhirnya Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan, berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yavarecha Adonai vayish merecha, Yair Adonai panav elecha vechunnecha,
Yisa Adonai panav elecha, v'yashem necha, shalom. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu, dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya.